Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari yang indah ini kita dalam kondisi yang baik dan mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang mencari wajah Tuhan, mencari tuntunan Tuhan. Di pagi yang indah ini kita mau menyembah Dia. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini, Tuhan. Kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Kami boleh menikmati udara yang segar pagi hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membangun mezbah. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Yesus Kristus, Tuhan kami, sahabat kami, Juru Selamat kami. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi hari ini. Sembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu
percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu, kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup membuat mukjizat, melakukan perkara yang mustahil. Kami percaya dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau sanggup menolong hidup setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan di atas segalanya, di atas segalanya. Oh Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur, dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, karena kami rindu tuntunan-Mu Bapa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya kita bersyukur ya pagi hari ini kita dibangunkan Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pagi hari ini sebelum kita melanjutkan bahkan memulai semua aktivitas, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita hari ini pembacaan kita ada di dalam Amsal, ya, Amsal pasal yang ke-15. Amsal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Firman Tuhan berkata begini. Amsal 15 sampai ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tetapi firman ini berkata, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah. Saudara, ya, kita melihat ya bahwa perkataan itu adalah firman Tuhan berkata seperti kapal yang besar dikendalikan oleh setir yang sekebuah kemudi yang kecil, itulah lidah atau perkataan. Ya, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Hidup ini sangat ditentukan oleh perkataan, bahkan di dalam kita membangun hubungan juga. Tuhan berkata kita ini dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Namun seringkali damai sejahtera kita itu hilang hanya karena kita salah berkata-kata. Baik itu dalam rumah tangga, dengan suami, istri, anak-anak, atau dimanapun juga dalam kita bersosialisasi, di dalam dunia pekerjaan, ya, atau di mana saja. Ya, saudara, pernahkah kita melihat atau kita sendiri mengalami ya, ketika orang misalnya dalam satu situasi rapat ya, ketika sedang bertukar pikiran atau berargumen ya, lalu misalnya seseorang tiba-tiba menjawab dengan suara yang tinggi ya, itu pasti akan bisa membuat ya yang lain itu marah, saudara. Tetapi perkataan yang lembut itu
firman Tuhan berkata, ya, itu meredakan kegeraman. Bahkan ketika seseorang marah, ya, tetapi kita menjawab dengan suara yang lembut, maka yang marah itu bisa jadi redup marahnya. Sebaliknya, walaupun orang bicara baik-baik, kalau kita menjawabnya dengan suara yang keras, maka orang itu tadinya baik-baik bisa jadi marah. Jadi di sini dikatakan jawaban yang lemah lembut, ya, itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan itu memakai mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik dengan kelemah lembutan, ya, dan bukan dengan kegeraman, ya, atau yang pedas. Tetapi orang itu, saudara, kalau dia dari mulutnya sering mengucapkan kata-kata pedas atau yang menyakitkan, membuat marah, ya, itu biasanya orang itu hatinya juga tidak beres. Karena apa yang keluar dari mulut, firman Tuhan berkata, itu meluap dari hati. Kalau hatinya banyak luka, hatinya banyak sesuatu yang pahit, maka yang keluar juga dari mulutnya itu pahit. Ayat yang kedua berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ya, kalau kita ini menjadi bijak, ya, maka omongan kita, ya, atau perkataan kita itu mengandung pengetahuan. Sehingga Alkitab berkata di ayat yang lain, mulut orang benar itu menggembalakan banyak orang. Biar kita belajar hari-hari ini supaya mulut kita ini menggembalakan orang dan bukan menjatuhkan atau membuat marah atau mengutuk orang, saudara, ya. Bagaimana seseorang bisa menjadi bijak? Hanya ketika hidupnya penuh dengan firman, hatinya penuh dengan firman, maka yang keluar juga dari mulut itu adalah firman. Makanya sangat penting kita menjaga hati kita, karena Yesus berkata hati-hati, jaga hati, ya. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau orang hatinya pahit, maka mulutnya pahit. Kalau dalam hatinya banyak kekecewaan, amarah, dendam, itu yang keluar juga kata-kata yang pedas dan menyakiti orang. Dari omongan, dari cara orang bicara, dari apa yang keluar dari mulutnya, kita bisa menilai orang ini seperti apa. Ayat ini berkata yang kedua, lidah orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Orang itu kalau bebal gak mau bertobat, mulutnya itu juga bodoh, saudara. Kenapa? Karena hatinya bodoh, pikirannya bodoh, ucapannya juga bodoh. Kita harus sungguh-sungguh berusaha menjaga, ya, agar hidup kita benar-benar bisa menjadi berkat. Ya, ketika seseorang misalnya terpancing untuk dengan suara meninggi atau marah, ya, buat para istri, kalau suamimu di rumah suka berteriak-teriak, marah-marah, mari kita sebagai istri bijaksana untuk mengontrol. Ya, sebaliknya kita sebagai istri juga jangan pakai mulut kita tiap hari di rumah marah, mengutuki orang terus. Sehingga anak-anak, suami juga tidak mendapatkan ketenangan. Mari kita berusaha berdoa agar hati kita penuh kebijaksanaan, supaya mulut kita juga penuh pengetahuan. Orang yang bijaksana hatinya itu mulutnya penuh pengetahuan, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa dibangun imannya, ya. Tetapi orang yang suka marah, saudara, ya, yang perkataannya pedas, itu bahkan bisa membangkitkan amarah orang lain. Saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan firman Tuhan datang mengingatkan kita hari ini agar kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi teladan dalam perkataan kita. Ya, kenapa? Karena yang sangat dinilai orang itu adalah perkataan. Kalau hati dan perkataan kita itu baik dan benar, maka orang itu dengan mudah bisa kita tuntun kepada jalan kebenaran. Tetapi sebaliknya, kalau kita juga emosinya meledak-ledak, mulut meledak-ledak, maka orang rasanya sulit untuk kita bisa bawa bertobat. Bagaimana mungkin seorang istri dapat menyelamatkan suaminya ketika dia tidak bisa menjadi berkat di dalam perkataan di rumah? Demikian juga kita orang tua, kita menuntut anak kita berubah, tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak menjadi berkat terutama dalam perkataan, maka kita tidak bisa menuntut anak-anak kita. Mari kita berdoa hari-hari ini agar kita sungguh-sungguh menjadi teladan, ya, karena firman Tuhan berkata, ya, lidah orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mari kita sungguh-sungguh menjaga hidup. Kenapa, saudara? Karena ayat yang ketiga berkata, mata Tuhan ada di segala tempat
mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, ingat, mata Tuhan itu ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di rumah, mata Tuhan ada dimanapun kita berada. Ya, untuk mengawasi, Alkitab berkata, orang jahat dan orang baik. Karena itu saudara, pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dimanapun saudara berada, Tuhan melihat. Mata Tuhan itu mengawasi ya hidup kita. Mata Tuhan itu melihat bagi saudara yang masih terikat dalam dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan film porno, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan kepahitan amarah dalam hati. Mari kita bereskan. Kenapa? Mata Tuhan itu mengawasi hidup kita loh. Ya, bahkan di tempat yang sekalipun kita pikir tidak ada orang yang tahu, Tuhan tahu. Karena mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mari kita mau sungguh-sungguh saudara hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Biar kita berjalan dalam kekudusan dan meminta Tuhan untuk menjaga langkah-langkah hidup kita. Dari perkataan kita, dari sikap hati kita, bahkan dari seluruh hidup dan perbuatan kita. Ya, harus kita jaga. Kenapa? Karena mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi setiap orang yang berbuat jahat dan yang berbuat baik. Jadi mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih manapun juga. Ya, suami-suami, engkau jangan hanya takut kepada istri yang mengawasi, tetapi takutlah terlebih kepada mata Tuhan yang mengawasi. Ya, demikian juga ya istri-istri, takutlah kepada Tuhan ya. Dan kita mau sungguh-sungguh berdoa agar ya Tuhan itu senantiasa memberikan kita kekuatan untuk kita boleh terus ya berjaga-jaga di dalam perkataan, dalam kehidupan, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk menjaga perkataan, menjaga hati kami, hidup kami, karena kami tahu mata Tuhan mengawasi seluruh hidup kami setiap hari. Karena itu kami memohon Tuhan, pegang tangan kami Tuhan Yesus. Jangan lepaskan kami, bawa kami senantiasa tinggal dalam kebenaran. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, Yesus, pegang erat tanganku, tak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Amin. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa, pegang erat tangan kami untuk terus belajar melakukan firman Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Bapa, tolong kami Bapa, biarlah hadirat-Mu menguatkan setiap kami. Ajar kami menjaga mulut kami, menjaga perkataan kami, agar perkataan kami boleh membangun orang lain, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kami, kepada istri, kepada suami, dan kepada semua orang yang mendengarkan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup kami, sehingga apa yang ada di hati kami boleh meluap dari mulut kami untuk memperkatakan yang baik. Lewat perkataan kami dapat membangun istri, anak-anak, suami kami, bahkan siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami tahu Tuhan, mata-Mu mengawasi hidup kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua yang kami lakukan Tuhan melihat. Bahkan Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Kalau masih ada kekecewaan, iri hati, kepahitan, dendam, kami mau buang semua itu. Semua dosa yang menyebabkan kami kehilangan perkenanan Tuhan. Berkati
Setiap mereka Tuhan hari ini yang sudah bangun untuk mencari Tuhan, berkati yang bekerja di rumah, di luar rumah, berkati yang bekerja di luar kota, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Yang sedang terbaring sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Engkau terus memberkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, kami serahkan Indonesia di dalam kesatuan karena Tuhan menjaga bangsa ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus menopang hidup kami di dalam kebenaran sehingga ketika Engkau datang kami semua ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.